Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya ya, kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan menuju ke arah barat daya dari kota Yogyakarta ya, atau Kabupaten Bantul. Kenapa TV Lebaran kok mau ke sana ya? Karena belum lama ini, baru kemarin itu ya, tepatnya di barat daya dari kota Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, itu menjadi titik pusat gempa teman-teman ya, sekitar 4,6 skala Richter teman-teman ya. Dan kira-kira di sana ada apa teman-teman ya, atau mungkin di sana nanti kita dapat mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Dan kita tahu ya bahwa posisinya di barat daya dari kota Yogyakarta itu ya, antara perbatasan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, di mana di sana itu sekarang ini sedang dalam proses pembangunan jembatan Pandan Simo, jembatan terpanjang di Yogyakarta dan jembatan terpanjang nomor 3 di Pulau Jawa ya. Nah ini teman-teman, untuk menuju ke sana saya akan mengawalinya dari Jalan Parangtritis ya. Tadi kita sudah melewati jembatan Kretek, di mana jembatan ini berdiri di atas aliran Sungai Opak ya. Dan sekarang saya berada di jalur lintas selatan, dan di sana kita melihat ada cowean ya, cowean gunung ya, atau mungkin lukisan gunung, di mana di sana nanti akan dibangun yaitu jalur Kelok 18 ya. Jadi terusan dari jalur lintas selatan ini. Nah ini teman-teman, di depan saya ini ada papan arah-arah ya. Jadi ini arah-arah, petunjuk arah lah ya, jika kita lurus kemana, ke kanan kemana, ke kiri kemana gitu ya. Kalau ke kiri itu akan menuju ke Pantai Depok teman-teman ya, tapi kita akan lurus terus ya teman-teman ya, karena tujuan inti kita adalah di barat daya dari Kabupaten Bantul, yaitu tepatnya di sekitaran perbatasan Kulon Progo dan Bantul teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita sudah sampai di sebuah jembatan, yang mana jembatan ini belum lama diresmikan oleh Bapak Presiden yang ke-7, yaitu Bapak Joko Widodo ya. Berarti kalau yang meresmikannya aja Pak Joko Widodo, yaitu jembatan ini masih tergolong jembatan baru ya. Nah ini teman-teman, inilah kondisi dari jembatannya ya. Semoga aja jembatan ini menjadi jembatan yang kokoh ya, laksana jembatan-jembatan yang dibangun di era-era kolonial Belanda. Kita tahu bahwa jembatan-jembatan yang dibangun di era itu ya terkenal dengan kekuatannya atau kekokohannya ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Dan di ini yang kita syuting ini, itu adalah muara dari Sungai Opak ya teman-teman. Jadi bertemunya air Sungai Opak dengan pantai laut selatan ya teman-teman ya. Ini seperti ini kondisinya, dan nanti kita akan lurus ya sampai kita bertemu dengan proses dari pembuatan jembatan Pandan Simo. Karena memang posisinya barat daya dari Kabupaten Bantul atau kota Yogyakarta itu ya sekitar situ teman-teman ya. Dan konon kedalamannya itu sekitar 10 km ya. Jadi ya agak dangkal ya. Dan konon juga di sana itu ada sesar-sesar laut teman-teman ya. Dan kira-kira bagaimana ya bentukan sesar-sesar laut itu ya, kok bisa menimbulkan getaran yang sangat kuat ya. Wah ini kita harus waspada ya teman-teman ya. Kemarin itu mungkin adalah petanda warning kita agar kita senantiasa waspada ya, dan hati-hati lah. Ini teman-teman, di sela-sela perjalanan saya itu saya menemukan sebuah tempat yang masih menjadi misterius bagi TV Lebaran ya, karena kita itu sering lewat sini dan melihat bangunan ini ya, tapi saya tidak tahu ini sebenarnya bangunan apa ya teman-teman ya. atau ini di sini adalah peninggalan era Belanda, atau mungkin ini adalah sebuah
tampungan air ya teman-teman untuk ladang-ladang yang ada di sini ya. Saya akan mencoba mengeksplor. Kita akan naik ke bangunan ini teman-teman ya. Kira-kira ada apa di sana ya, dan saya akan naiknya akan meloncat ya teman-teman ya. Menandakan kalau kita ini adalah anak desa ya. Jadi kita akan melompat saja ini nih. Dan pada akhirnya kita bisa ya teman-teman ya. Kita melompat laksana pendekar 212 Wiro Sableng ya, dan pada akhirnya kita sampai di atas juga teman-teman di lokasi ini ya. Kira-kira ini dibangun pada era-era apa ya teman-teman, atau tahun berapa ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada sebuah lubang, dan di dalam lubang itu saya melihat sebuah kayak sisik ular teman-teman ya. Berarti di lokasi ini pernah bersemayam ular ya. Yang jelas bukan ular putih ya, ular hijau yang dalam film apa itu zaman kecil saya itu, White Snake Legend ya. Jadi siluman ular putih ya. Nah ini teman-teman ya, ini kondisinya seperti ini ya. Kita lihat dari atas ya. Kalau menurut TV Lebaran sih, bangunan ini dipergunakan untuk menampung air teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi ya teman-teman, ekspedisi kita kali ini ya. Dan ternyata di sini tuh juga terdapat anak tangga teman-teman ya. Tapi sayangnya anak tangga ini sudah tertutupi oleh rerimbunan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini ya. Ya saya akhirnya harus biak-biak tumbuhan-tumbuhan ini teman-teman, agar kita bisa melewatinya ya. Dan pada akhirnya kita berhasil turun ya ke sini ya, dan kita sekarang sampai di pantai Gua Cemara teman-teman ya. Terlihat dari papan nama yang ada di sana ya. Dan menurut TV Lebaran ya, pantai yang di depan saya ini adalah pantai yang familiar dan pantai yang sudah termasyhur juga di sini ya, dan mungkin juga pantai yang paling favorit di sepanjang pantai laut selatan di sekitar sini ya. Namanya adalah Pantai Gua Cemara ya. Gak tahu kenapa kok dinamai Pantai Gua Cemara ya, apakah di sana ada guanya ya. Tapi ya menurut TV Lebaran sih nggak ada, yang ada ya pohon-pohon cemara yang mungkin sangat rimbun sekali, yang menyerupai sebuah gua sih, mungkin seperti itu ya. Dan pada akhirnya kita sampai juga teman-teman di tujuan utama kita, yaitu di arah barat daya dari kota Bantul ya. Di depan saya ini adalah lokasi dari proses pembangunan jembatan Pandan Simo teman-teman ya. Dan kondisinya seperti ini ya, masih dalam proses pembangunan ya. Karena kan konon nanti di hari Lebaran itu jembatan ini sudah bisa beroperasi ya, atau mungkin sudah bisa digunakan ya. Jadi para pemudik ya, mungkin yang mau mudik ke Kulon Progo atau ke Kabupaten Bantul sudah bisa melewati jembatan Pandan Simo ini ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman ya, perjalanan kita menuju ke Muara ya. Jadi tujuan kita nanti ke Muara dari Sungai Progo teman-teman ya. Karena kita tahu juga ya bahwa posisi dari pusat gempanya itu ada di lautan ya, di sesar-sesar laut ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita ya, untuk menuju ke titik pusat yang akan kita kunjungi ya, yaitu di Muara dari Sungai Progo. Karena menurut TV Lebaran di sanalah arah dari barat daya dari Kabupaten Bantul ya, dimana kemarin itu menjadi titik pusat gempa sekitar 4,6 skala Richter ya. Dan posisinya itu berada di dasar laut ya teman-teman. Jadi di dasar laut ini kemungkinan besar terdapat sebuah sesar-sesar yang masih menjadi misterius ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Dan posisi saya ini berada di sisi selatan dari proses pembangunan jembatan Pandan Simo teman-teman ya. Ini kondisinya seperti ini ya, sepi ya. Dan saya lihat pun ya, jalan-jalan tadi di sepanjang yang kita lewati itu memang kondisinya sepi ya. Dan liputan kita ini pada hari ketiga bulan puasa ya, jadi hari Senin teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi kenangan bulan puasa yang ketiga ya, tahun 2025 ya. Nah ini teman-teman, kita sudah sampai di pinggiran
Laut Selatan ini lokasinya sangat dekat sekali, dan saya akan mencoba mengintip ya laut selatannya dari sini, biar pemirsa TV Lebaran itu percaya kalau kita ini berada di pinggiran laut selatan. Dan kita lihat bagaimana kondisinya ya, dan kita juga menemukan sebuah tumbuhan-tumbuhan yang kayak matahari ini ya teman-teman ya. Kita nggak tahu ini namanya apa, dan inilah penampakan dari laut selatan pada hari ketiga bulan puasa ya, tahun 2025, dimana kita mengekspedisi ini kondisi terupdate terkini dari posisi barat daya Kota Bantul, tepatnya di proses pembangunan jembatan Pandan Simo. Kira-kira nanti di sini kita menemukan apa, atau justru kita mengungkap hal-hal baru atau mungkin misteri baru ya. Oleh sebab itulah ya, jangan pindah channel Anda, tetap di sini ya. Nah, ini kita turun teman-teman ya, setelah kita tadi melihat lautan yang luas ya, dan saya akan mencoba memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran proses pembangunan dari jembatan Pandan Simo ya, yang terupdate dan terkini ya. Semoga nanti video ini bisa kita upload hari ini ya, biar pemirsa TV Lebaran tuh mendapatkan info ya yang terkini, terupdate, tergres itu ya. Kita liput pada hari ketiga puasa ya, nanti kita akan upload juga pada hari ketiga puasa tahun 2025 ya. Nah ini teman-teman, ini di depan saya itulah penampakan proses dari pembangunan jembatan Pandan Simo, yang kemungkinan besar di bulan ini atau bulan Maret ini adalah bulan-bulan jadinya ya, jadi sudah finish ya dari pembangunannya ya. Dan untuk menuju ke muaranya kita melewati sebuah ini gubuk-gubuk ya, atau rumah-rumah kosong ya. Saya nggak tahu nih sebelumnya dipergunakan untuk apa, tapi benar-benar di sini beraura kosong ya, beraura rumah yang sudah lama tidak digunakan ya, atau ini dahulu kala dibuat untuk menginap atau ngeyop sebentar para petani-petani ya di sini ya, atau penggarap ladang di sini ya, atau mungkin juga yang ini penggarap tambak-tambak udang yang ada di sini ya. Dan kondisinya seperti ini, saya akan sepilkan ya bagaimana kondisi di dalamnya ya, seperti ini ya. Dan ini kalau buat merenungi nasib ya kurang cocok ya teman-teman ya, kok karena tempatnya agak kotor ya. Jadi saya rasa tempat ini meskipun sepi, hening, tapi kurang cocok juga untuk merenungi nasib. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita ya, siapa tahu kita nanti juga menemukan tempat-tempat yang cocok buat merenungi nasib ya. Dan kondisinya seperti ini ya teman-teman ya, panas cuacanya ini ya teman-teman, dan suasananya begitu sepi ya teman-teman. Di sini sepi sekali. Saya baru ketemu cuma berapa orang tadi ya. Nah ini teman-teman, kita pun di sepanjang jalan ini dapat melihat pemandangan dari jembatan Pandan Simo yang begitu panjang ya. Karena kan konon jembatan ini termasuk jembatan terpanjang di kota Yogyakarta dan jembatan terpanjang nomor 3 di Pulau Jawa. Lah ini teman-teman, kita menemukan sebuah kayak bangunan kecil ya. Ini kayaknya kalau dilihat dari auranya atau dilihat dari strukturnya kayaknya juga cocok buat merenungi nasib ya. Tapi kita akan mencoba mengekspedisi atau mengeksplor ya, apakah lokasi ini cocok buat merenungi nasib ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba berputar ya, mengitari bangunan inilah. Nah ini teman-teman, ternyata di belakang bangunan ini terdapat sebuah bangunan misterius ya, yang kayaknya baru kali ini juga TV Lebaran itu melihatnya, kayak sebuah gapuro teman-teman ya. Nah ini teman-teman, dan di sini yang bikin tercengang TV Lebaran itu terdapat tanda tangan dari bupati Kulon Progo dan Bupati Bantul yang lama ya, atau sudah lampau ya teman-teman ya. Dan ternyata di sini masih terdapat prasastinya teman-teman. Di sini ada tanda tangan dari Bupati Kulon Progo Toyo Santoso Dipo ya. Saya kayaknya lupa ingat kalau yang ini ya. Tapi kalau Bupati Bantul Haji Idam Samawi itu saya masih ingat, dan sekarang kan beliau juga masih sugeng ya. Jadi ya saya masih ingat ya teman-teman ya. Dan ini adalah sebuah gapuro atau prasasti yang
sangat-sangat apa ya, istimewa bagi TV Lebaran, dan mungkin jarang orang tahu juga karena posisinya agak delik ya. Dan ternyata tanda tangannya itu masih terlihat jelas teman-teman ya, dan nama-namanya juga masih terlihat jelas teman-teman ya. Dan ini adalah menjadi saksi bisu sejarah di lokasi ini ya teman-teman ya. Dan konon tadi kan kita juga sempat bertemu dengan bapak-bapak yang lewat di sini atau warga di sekitar sini, bahwa Gapuro ini adalah tanda pembatas antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul teman-teman. Wow, sangat istimewa sekali ya teman-teman ya. Ternyata kita dalam satu langkah atau dua langkah sudah bisa berpindah kabupaten ya teman-teman ya. Dan ini betul-betul penemuan istimewa bagi TV Lebaran ya teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman perjalanan kita ya untuk mengeksplor dari lokasi ini. Dan di belakang dari bangunan tadi atau prasasti tadi kita menemukan sebuah sebuah tiang ya, atau mungkin sebuah pondasi yang berada di tengah-tengah air ya. Bukan kalau tengah ya di tengah sana ya, tapi ini di pinggiran teman-teman ya, pinggiran dari Laut Selatan. Dan kira-kira ini dulu bangunan apa saya juga tidak tahu. Saya akan mencoba menyentuhnya teman-teman ya, tapi untuk menyentuhnya ya, kok menyentuhkan ya, tapi untuk menyentuhnya kita perlu perjuangan teman-teman ya, karena kita akan berhadapan dengan ombak Laut Selatan yang begitu besar ya. Jadi kita harus, ini bahasa Jawanya, ngelimpe teman-teman ya. Di saat ombaknya itu turun, kita harus segera secepatnya lari ya. Kita akan mencobanya teman-teman ya. Dan pada akhirnya kita tadi berhasil ya teman-teman menyentuh dari pondasi yang berada di pinggiran Laut Selatan, yang cukup berbahaya juga seandainya kita tidak hati-hati ya, karena saya lihat ombaknya juga begitu besar ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman untuk mengeksplor dari lokasi ini. Siapa tahu kita melihat jejak-jejak sesar-sesar ya laut yang ada di sini. Dan kita menemukan juga kayak sebuah kepiting ya. Ini namanya saya lupa teman-teman ya, tapi enak juga dibuat rempeyek gitu ya. Nah ini teman-teman ya, suasananya seperti ini ya, begitu teman-teman, begitu hamparannya begitu luas sekali ya. Dan lautan ini begitu ngopyak-ngapyuk ya ombaknya ya teman-teman ya. Dan kita berjalan di pinggirannya, kita sambil menengok kanan kiri ya, dan ke bawah ya. Siapa tahu kita menemukan benda-benda masa lalu, atau mungkin menemukan selendang bidadari yang mungkin juga mereka mandi di Laut Selatan ini dan lupa selendangnya, tapi ternyata mereka lupa sendalnya teman-teman ya. Ini sendalnya ya, kita temukan dan kita kembalikan ke laut. Siapa tahu bidadari yang memakai sendal itu tahu gitu loh kalau yang ngambil saya gitu ya. Terus pada akhirnya ya kita mendapatkan jodoh ya dari yang punya sendal itu ya. Ya semoga aja yang punya sendal itu adalah wanita baik gitu ya, dan manis gitu ya. Wah, malah ngelantur di TV Lebaran berkhayal kemana-mana ya. Dan kita lanjut lagi teman-teman untuk mengeksplor lokasi ini. Dan konon kan lokasi ini juga terdapat tempat wisata baru yang sedang viral ya, di mana terdapat hamparan padang rumput yang sangat luas sekali ya. Tapi saya sampai sini kok belum melihatnya ya. Yang saya lihat hanya ini sebuah rimbunan tumbuhan-tumbuhan seperti ini ya. Apakah ini yang dimaksud dengan tempat yang sedang viral itu ya? Karena memang kan kadang hasil dari syuting atau mungkin yang kita lihat di YouTube atau di media sosial itu ya tidak sama dengan aslinya ya, atau originalnya ya. Dan kondisinya seperti ini teman-teman, kita sudah sampai di muara Sungai Kaliprogo ya, dimana bertemunya air Sungai Progo dengan Laut Selatan. Dan kondisinya seperti ini, dan di depan saya ini adalah hamparan dari jembatan Sungai Progo, yaitu jembatan Pandan Simo ya teman-teman ya.
Kita lanjut lagi ya teman-teman sampai kita selesai, dan di sini kita sampai di pinggiran muaranya ini, dan di sini saya melihat ada beberapa pemancing ya, dan sebenarnya di sini itu sepanjang tadi loh kita tuh menemukan atau bertemu dengan pemancing-pemancing ya, pokoknya pemancing-pemancing itu banyak sekali di sini ya, pada di tempatnya masing-masing ya. Jadi mereka cari tempat yang nyaman ya, jadi kadang-kadang juga bikin kaget ya teman-teman, tahu-tahu kayaknya tempatnya sepi, tiba-tiba jedul gitu ya ada pemancing di situ ya. Tapi ya bikin kaget-kaget gimana gitu ya. Tapi ya saya lihat orang pemancing itu malah orang yang ikhlas loh teman-teman. Kenapa? Karena kadang mereka itu nggak dapet itu ya tetap ceria, tetap senyum, tetap ngopi ya, tetap nanti mancing lagi ya. Itu kita ambil hikmahnya bahwa sebuah keikhlasan ya kalau dari pemancing itu ya. Nah inilah teman-teman suasananya, dan kemungkinan besar yang dimaksud dengan tempat viral itu ya ini teman-teman ya. Di depan saya ini, di hamparan ini ya, terdapat kehijauan dari tanaman-tanaman ya. Dan saya yakin dahulu kala itu ya kalau banjir ya air Sungai Progo itu sampai di sini dan meluap ya teman-teman ya. Tapi ya karena sekarang itu saya lihat ya debit air dari Sungai Progo itu sudah banyak berkurang karena pembangunan ya, jadinya ya tidak gagah lagi ya, tidak tampan lagi ya. Dan di sini saya juga menemukan tempat kamar mandi, dan ini menunjukkan kalau lokasi ini betul-betul ya sering dikunjungi oleh banyak wisatawan atau mungkin pengunjung ya, karena kan sebuah tempat wisata itu juga memerlukan MCK ya, atau kamar mandi. Dan di sini juga ada sumur manual ya. Kita akan mencoba ini ngerek ya atau nimba ya dengan sumur manual ya, karena kita sudah lama sekali tidak menggunakan sumur kayak gini atau timba kayak gini ya teman-teman ya. Ini kita akan mencobanya ya, apakah kita masih bisa ya, karena kecil saya masih menggunakan seperti ini teman-teman ya. Ini ya, dan airnya tidak dalam teman-teman ya, jadi sangat cetek ya, dangkal ya karena kan di sini juga dekat dengan lautan ya, atau mungkin ya simbahnya air ya, atau mungkin doanya kolamnya air ya, lautan itu. Dan di sini ya teman-teman kita akan mencoba mengekspedisi kembali batas wilayah tadi loh teman-teman. Saya masih penasaran teman-teman ya, karena betul-betul lokasinya itu agak delik sekali ya, dan di pinggiran pantai ya. Jadi seandainya di sini itu terjadi ombak yang sangat besar, wah ini pembatas ini bisa rontok atau ambrol teman-teman ya. Dan ini teman-teman kondisinya seperti ini. Harusnya ini ada perbaikan atau pemeliharaan ya. Di sini ada tulisan Bupati Kulon Progo Haji Toyo Santoso Dipo, Bupati Bantul Idam Samawi, dan di sini juga ada tulisan Kulon Progo dan di sana Bantul. Jadi ini ke arah barat ya. Jadi kita melangkah satu langkah atau dua langkah ke arah barat masuk Kulon Progo, melangkah ke timur masuk ke Kabupaten Bantul ya. Jadi ini adalah pembatas dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Kalau kemarin kan kita mengekspedisi pembatas antara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul ya teman-teman ya. Dan setelah kita tahu bahwa itu adalah pembatas, saya akan mencoba mengeksplor dari bangunan ini teman-teman ya. Apakah bangunan ini adalah bangunan masa lalu juga, atau bangunan yang bisa dijadikan untuk merenungi nasib ya. Kayaknya juga cocok teman-teman ya. Di sini kita duduk-duduk ngopi-ngopi sambil melihat pemandangan dari proses pembangunan jembatan Pandan Simo. Dan di sini juga ada lukisan tangan-tangan yang kukunya panjang teman-teman ya. Wah ini lokasinya sahdu-sahdu gimana, tapi sepi ya, jadi harus waspada juga teman-teman ya. Sebenarnya cocok juga untuk merenungi nasib ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya laporan dari TV Lebaran kali ini dalam mengeksplor lokasi dari barat daya Kota Bantul, di mana yang kemarin itu menjadi titik pusat gempa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sak mantap Pak. Kados kayu ini. Dalamnya pundi Pak? Oh niku lho. Niki bekas napa nggih Pak niki Pak? Tambak niki napa? Oh tambak niku. Kok teng wingi niki kados enten napa niku? Gapura tanda tangan napa bupati niku? Oh niku tuku batas. Oh tuku batas Pak niku.
Mas Bantul kali Kulon Progo niku, Mas. Oh, ngeten to. Oh, berarti tuku batas sorry. Nek sing viral-viral niku niki, Pak. Teng Facebook, teng YouTube niku kan sing viral napa? Kathah rumput-rumpute niku lho. Oh, kilen niku napa? Oh, kilen iki to. Niku sak kilen cemara niku. Oh, nika. Kok mboten kathah rumpute nggih kula mriko kowe. Nggih ngoten niku. Oh, nek teng napa YouTube niku kados napa ijo nika. Sekarang nek sore to mingane. Oke nggih, Pak.